wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini kabarnya anak-anak? Baik, Baik. Oke, mungkin kalian dari habis kelas apa nih kira-kira? Kan beda kan kelasnya? Geografi. Oke. Yang lain? Saya tidak kelas Bu Sumaryani dulu. Oh iya, Bu Sumaryani itu apa? Biologi. Oke. Lalu yang lain? Saya dari Bu Helina. Oh iya. Oke. Oke, mungkin pada hari ini kira-kira kita perkenalan dulu ya. Mungkin sebelum perkenalan bisa dibantu untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari kalian ada yang sukarela untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih ya Mas Safa. Oke, mungkin sebelumnya kita karena mungkin dari berbagai kelas kan beda-beda jurusan juga, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu dengan menyebutkan nama kelas dan juga minuman kesukaan. Tapi ada permainannya nih di sini. Nah, nih contohnya. Ini contoh ya. Nama perkenalkan nama Ibu Naisha, lalu minuman kesukaan Ibu Karamel Macchiato. Nah, to itu kan kata-kata di akhir. Nah, to itu nanti bakal dilanjut sama apa? Mas siapa ini? Oke, Mas Safa ini jadi to berarti tokek gitu. Jadi jawab dulu di akhir kalimat tokek, lalu baru menyebutkan nama kelas lalu minuman kesukaan. Nanti biar dilanjut secara berantai gitu. Paham? Oke, mungkin dimulai dari Ibu ya. Jadi perkenalkan nama Ibu Naisha, minuman kesukaan Ibu Karamel Macchiato. Mungkin bisa dilanjut ke sebelah kiri Ibu. Oke. Perkenalkan nama saya Lailatul Hamzah dari kelas IPS 10. Minuman kesukaan saya es americano. Oke, lanjut. Terus novel. Oke. Perkenalkan, saya Putri Anggraini dari kelas 11 IPS 1. Untuk minuman kesukaan es coklat. Ayo kelas apa? Oke, Klaten. Oke, lanjut. Saya Asya dari kelas 11 Agama 2. Minuman kesukaan saya es teh. Cukup. Bisa lanjut. Halo. Teh, belakang kalimat belakang teh. Tarik itu masuk Pak. Oke, lanjut. Namanya? Nama saya Muhtadi Adinugro dari kelas IPA 3. Oke. Minuman susu. So apa? Susu almond. Malah nunjuk. Oke, berarti langsung Ente. lanjut. Iya. Ente Ndoro. Oke. Saya Aufa Yona dari IPS 3. Minuman kesukaan saya suka es teh putih. Bos. Oke, mungkin karena ini tuh susah ya. Mungkin dari huruf terakhirnya. Yang lain Mas. Oke. Terima kasih. Nama saya Ahmad Safarunha. Minuman kesukaan saya Intisari. Oke, terima kasih ya semuanya. Kelas saya kelas 12 IPA 1. Oke, keren. Terima kasih ya. Jadi mungkin kalian sudah saling kenal ya karena di sini udah perkenalan. Oke, mungkin untuk hari ini sebelumnya kalian udah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum? Oke, karena mungkin tadi Mas Alfa bilang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok, mungkin bisa dibantu Mas Alfa untuk menjelaskan apa itu bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok itu sebuah forum di mana kita saling memberikan pendapat antara satu sama lain mengenai sebuah isu. Oke, benar. Terima kasih ya Mas Alfa. Oke, jadi di sini benar apa yang dikata Mas Alfa.
Jadi kita akan berdiskusi dengan waktu selama 1 kali 40 menit gitu. Nah, jadi di sini mohon untuk teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa aktif berpartisipasi, juga berdiskusi serta saling menghargai pendapat satu sama lain. Namun juga di sini saling terbuka juga tentang pengalaman apa yang sudah didapatkan. Jadi mohon juga di sini kita saling menjaga kerahasiaan karena ini kan bertukar informasi dan juga bertukar pengalaman gitu. Jadi cukup hanya sampai di forum sini gitu. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Jadi saat jalannya berdiskusi kalian bisa mengangkat tangan jika lo ingin berbagi pendapat atau ingin menjawab gitu. Apakah paham? Oke, jadi kira-kira ada yang tahu nggak nih hari ini Ibu akan membawakan topik apa? Oke, karena belum ada yang tahu, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang materi menumbuhkan sikap percaya diri begitu. Nah, mungkin dari kalian ada nggak yang ingin berbagi pengalamannya tentang kepercayaan diri saat di sekolah? Oke, Mbak Asia silahkan. Saya berani bertanya kalau tidak paham mengenai materi yang dijelaskan sama Bibi. Oke, terima kasih Mbak Asfia. Tepuk tangan buat Mbak Asfia. Oke, karena mungkin udah tahu ya sekilas tentang apa itu percaya diri. Jadi benar apa yang dikata Mbak Asfia itu termasuk salah satu contoh dari pengalaman Mbak Asfia sendiri. Jadi pada hari ini itu tentang kepercayaan diri, tentang gimana ya Kak, kita tuh tahu tentang potensi kita, jadi kita tuh paham dengan potensi. Seumpama nih kita juga berani untuk menyampaikan pendapat kita juga begitu. Oke, di sini Bu ada cerpen, mungkin bisa dibaca secara runtut ya, secara bergantian gitu. Contoh nih pembaca satu ini udah ada tulisannya, nanti dimulai dari Mas Safa aja. Mungkin bisa dimulai ya bergantian. Jadi ini ada cerpen tentang Dream in My Life, cerpen karangan dari Sanica Putri. Kategori ini cerpen inspiratif, cerpen motivasi, dan cerpen sedih yang diloloskan moderasi pada tanggal 22 September 2016. Mungkin bisa dimulai dari Mas Safa. Putri adalah seorang gadis yang penuh mimpi dan cita-cita. Sejak kecil, ia ingin menjadi seorang polwan agar bisa membanggakan kedua orang tuanya. Namun, pada tanggal 11 Januari 2005, hidup Putri berubah drastis saat sedang menggendong adiknya yang masih balita. Tanpa sengaja, adiknya menusukkan gunting ke mata kanan Putri. Putri segera dibawa ke rumah sakit, tetapi dokter mengatakan bahwa mata kanannya harus diangkat agar tidak membahayakan mata kirinya. Setelah operasi, Putri merasa sangat sedih karena wajahnya berubah dan cita-citanya menjadi polwan harus ia lupakan. Oke, lanjut ke pembacaan yang kedua. Kita kehilangan mata kanannya. Ini menjadi tidak percaya diri dan merasa hidupnya sudah hancur. Jadi sekolahnya menurun drastis dan ia sering dimarahi oleh orang tuanya karena dianggap malas dan tidak semangat belajar. Putri merasa tidak ada seorang pun yang memahami perasaannya. Hingga suatu malam, karena putus asa, ia pergi dari rumah dan mencoba bunuh diri di sebuah jembatan. Namun sebelum melompat, seorang pria datang dan berhasil menyelamatkannya. Pria itu menenangkan Putri dan menyuruhnya pulang ke rumah. Lanjut membaca 3. Saat Putri tiba di rumah, ternyata banyak tetangga yang sudah berkumpul. Putri sangat terkejut ketika mengetahui ayahnya meninggal dunia akibat penyakit jantung. Putri merasa sangat bersalah karena pergi dari rumah saat ayahnya sedang kritis. Dalam kesedihannya, Putri berkata bahwa seharusnya ia saja yang mati. Mendengar perkataan itu, ibunya marah dan menampar Putri sambil menasihatinya bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang salah. Sejak saat itu, Putri mulai sadar bahwa ia harus kuat demi ibunya dan adiknya. Lanjut ke pembaca 4. Beberapa bulan kemudian, Putri mulai bangkit dan belajar lebih giat. Ia ingin membuktikan bahwa kekurangannya bukan alasan untuk gagal. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2008, Putri lulus SMA dengan prestasi yang sangat membanggakan. Ia menjadi ranking 1 di kelas dan juara umum di sekolahnya.
Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat pulang ke rumah membawa kabar bahagia, Putri menemukan ibu dan adiknya meninggal dibunuh orang tak dikenal. Putri sangat terpukul karena ia kehilangan seluruh keluarganya. Lanjut ke membaca 5. Setelah kejadian itu, uak dan kakak dari ibunya mengajak Putri tinggal di Tangerang. Di sana, Putri kembali menyusun mimpi-mimpi baru. Ia ingin berkuliah di universitas terbaik dan mendapatkan beasiswa. Dengan usaha dan semangat yang tinggi, Putri akhirnya diterima di Universitas Indonesia jurusan Teknik Informatika. Putri belajar dengan sungguh-sungguh hingga berhasil lulus kuliah dan mendapatkan beasiswa S2 ke Australia. Putri merasa semua perjuangannya mulai membuahkan hasil. Oke, lanjut ke pembaca 6. Namun, sebelum berangkat ke Australia, Putri mengalami kecelakaan motor bersama uaknya. Kaki kirinya mengalami luka parah dan harus diamputasi. Putri kembali merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Saat mencoba bunuh diri di rumah sakit, pria yang dulu pernah menyelamatkannya kembali muncul dan memberi semangat agar Putri tidak menyerah. Ia mengatakan bahwa kekurangan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Kata-kata itu membuat Putri sadar dan bangkit kembali. Putri kembali mendirikan sebuah klub untuk membantu penyandang disabilitas agar tetap percaya diri dan mengembangkan bakat mereka. Pada tahun 2015, Putri akhirnya berangkat ke Australia untuk melanjutkan pendidikan S2. Dari perjalanan hidupnya, Putri belajar bahwa cobaan hidup tidak boleh membuat seorang menyerah, karena mimpi tetap bisa diraih dengan usaha, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Oke, terima kasih. Mungkin karena cerita cerpennya sudah selesai ya, mungkin kalian juga sudah paham dengan isi dari cerpen tersebut. Di sini Ibu akan membagikan lembar refleksi dari cerpen tersebut. Namun akan dibagi menjadi 2 kelompok, jadi 3 orang begitu ya dikerjakannya, 3 orang begitu. Jadi ini 1, kelompok 2. Mungkin kalau ada yang belum paham atau dibingungkan bisa bertanya kepada Ibu ya. Kalian bisa berdiskusi, Ibu beri waktu selama 2 menit ya. Baik, Bu. Mungkin kalau ada yang lupa bisa buka cerpen tadi ya. Putri, sosok wanita yang bekerja keras. Dan suka menolong. Peduli kepada orang lain bersama. Tapi kan itu yang putri itu ya. Dia kalau pria putri mati. Aku mergoda nggak bisa tapi orang tidak mati berapa? Kondusif ya. Siapa yang Anda tokohkan dulu? Putri dan Ciprianto. Putri dan Ciprianto. Putri dan Ciprianto. Artinya keren. Karena ya capek gitu. Ayahnya enggak. Ayah beban. Bu, Raisya, ini yang dimaksud
maksud siapa yang Anda tokohkan? Idolakan. Iya, idolakan, maksudnya itu diidolakan. Mungkin kalian termotivasi dengan Putri atau yang lain, Wak, ataupun siapa. Priane iku kene. Ini untuk siapa yang ditokohkan atau diidolakan? Kan ini satu aja ya, satu tokoh aja ya. Langsung berikan alasannya aja. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seorang yang mempunyai tentang menyerah, seorang yang Mempunyai jiwa tangguh. dan pantang menyerah. Iya. Iya. Saya dan dia juga Serta semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita. dalam menyala dan mencapai Yang serius belum? Pria itu. Pria solo. Pria Solo. Cikawi Cikawi. Pria ya kan. Dan buat apa? Yang iki putrinya. Sama karakter yang Ganti ya Priane. Uwak men. Karena Kan diteladani nih tokoh utamanya kan Putri. siapa yang dapat diteladani dalam cerita tersebut? Saat kan? Sama wes sing iso diteladani. Iya. adik. Psikopat. Uwak Wah, Itu potensi jadi karakter sok. karena Pak Jagal. di saat itu Bisa. di saat hilang arah. Terus dulu. Di saat sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami Ya. Nah, Sudah. Mungkin karena sudah dua terlebih dahulu. Oh, Oke, mungkin karena sudah ya bisa dibacakan mungkin dari kelompok mana terlebih dahulu. Sini, saya Oke, akan- kelompok satu akan membacakan Baik. pertanyaan dan juga jawaban ya, Mas. Bagaimana watak dari masing-masing tokoh tersebut? Yang pertama Putri pantang menyerah, jelas karena dia bisa mendirikan sebuah klub penyandang disabilitas. Kedua Pria di sini nggak disebutkan, cuma dia karakternya bijaksana dan mempunyai jiwa empati yang sangat tinggi. Adi jelas dia jahat karena dalam balita dia sudah menusuk mata kakaknya. Ayah beban, cuma bisa memarahi Putri. Sama Ibu keras kepala karena cuma bisa memberikan omong-omongannya. Dan Uwak itu pemberi harapan. Dia memberikan tempat tinggal terhadap Putri tersebut. Nomor 2, siapakah yang Anda tokohkan dalam cerita tersebut? Jelas, kita menotokkan seorang pria. Putri tidak bisa apa-apa. Nah, Betul. Nomor 3, siapa karakter yang dapat diteladani dalam cerita tersebut? Pria karena memotivasinya. 2, Putri karena ketangguhannya. 3, Adik karena sifat psikopatnya yang sejak dari tadi harus diandalkan karena dia memiliki pengetahuan yang sangat-sangat tinggi terhadap jiwaan seorang Putri. Jika tidak seperti Putri tidak akan bunuh diri, tidak akan termotivasi. Terima kasih kelompok satu, tepuk tangan. Mungkin dari kelompok Ini dua. poin utama. Oke, saya akan membacakan hasil kerja kami. Mohon untuk kondusif terlebih dahulu ya untuk mendengarkan hasil dari Baik. kelompok sebelah. Baik, saya ulangi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Jadi yang pertama, bagaimana watak dari masing tokoh tersebut. Yang pertama tentu si Putri itu. Kami menggambarkan si Putri itu bahwa pantang menyerah. Kemudian si ibu yang tegas, pria yang baik hati, peduli terhadap sesama, dan yang terakhir Uwak yang baik hati dan suka menolong. Kemudian yang kedua, siapakah yang Anda tokohkan dalam cerita tersebut serta berikan alasannya. Tentu kami mengidolakan dari seorang Putri karena dia adalah seorang yang mempunyai jiwa tangguh
dan pantang menyerah, serta mempunyai semangat yang tinggi untuk menggapai cita-cita. Dan yang terakhir, siapa karakter yang dapat diteladani dalam cerita tersebut? Kami meneladani tokoh si Uwak karena memberikan pertolongan saat si Putri sedang mengalami kesusahan. Oke, tepuk tangan dari kelompok 2. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini juga kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Mungkin bisa dikumpulkan terlebih dahulu yang tadi dari cerpen dan juga refleksi. Ya, jadinya ada 2 orang ya di isinya. Cara pengerjaannya berarti 2 orang. Oh iya. Mungkin bisa dikerjakan 2 orang ya. Kita dukung. Sudah sih kan menjadi juga peserta kita dulu. Mungkin jika ada yang dibingungkan atau bagaimana, kalian bisa ditanyakan lagi ya. Jelas putus asa. Embel-embel itu. Dan memberikan arahan kecelakaan. Tidak menyerah. Akan hadir yang ada. Dan semua sebagai wong agama piye? dan semua yang terjadi itu yang pertama Sudah Bu? Yang lain belum ya? Belum dia terlalu menurutnya sangat banyak. Nanti bokot. ya apa? Oh, yang mana yang itu? Itu pasti ada matematik kejadian tersebut. Tentu sedih. Sedih. Tentu sedih karena insecure. Iya, terus lagi Mbak.
Karena apapun itu hidup harus terpisah. Pelajaran apa nih? Kekurangan bukanlah pencapaian. Dia puisi kan. Kekurangan dan keterbatasan Jangan menyerah. Terlalu tidak bisa diharapkan untuk hidup kembali. Oke, mungkin kita bisa oke semua ya. Mungkin dari kalian ada nggak yang ingin membacakan? Ada punya saya. Oke, dari kelompok 1 ya, karena ini tadi kelompok 1, 2 dan 3. Oke. Jadi apakah yang Anda lakukan jika melihat putri mencoba untuk berdiri? Jelas, kita viralkan karena dapat cuan dan membuat efek jerah kepada masyarakat lain. Jika dia beneran melompat, kita akan memviralkannya dan memberikan efek jerah atau bunuh diri. Gitu. Berarti Mas Safa Ini Saya memviralkan. kita viralkan karena dapat cuan, kan utamanya cuan dan membuat efek jerah kepada masyarakat lain. Bukan orang melakukan putri iya Berarti kamu nggak mencegah. nggak usah. Cuan nomor 1 sekarang, cuan nomor 1. Ekonomi ya. Oke, lanjut. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada pada posisi putri di mana ia harus kehilangan jelas kita kayak putri. Nah, nomor 3, apakah Anda setuju dengan sikap putri yang mencoba untuk bunuh diri beberapa kali? Setuju. Untuk membangkitkan motivasi. Betul. Motivasi apa? Motivasi deh. Enak banget ini rasa sukses bro. Oke, lanjut. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda di dunia ini sudah tidak memiliki orang tua dan dalam keadaan cacat ya Allah? Sedih. Karena sudah tidak bisa meminta uang lagi kepada orang tua. betul. Nomor 5, pelajaran apa yang Anda peroleh dengan membaca cerita di atas? Nah, ini jangan menyerah Ya, dan bijaksana dalam kehidupan. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Mungkin selanjutnya ada kelompok yang ingin membacakannya lagi. Oke. Yang pertama, apa yang Anda lakukan jika melihat putri mencoba untuk bunuh diri? Yang pertama, yaitu yang pasti dengan berpihak dengan secara akal sehat, yaitu mencegahnya dan memberikan motivasi agar putri tidak berpikiran untuk bunuh diri lagi seperti pria misterius tadi. Nah, yang kedua, apa yang Anda lakukan jika Anda berada pada posisi putri di mana ia harus kehilangan orang tuanya dengan cara mengenaskan dan ia kecelakaan sehingga harus diamputasi kakinya. Sebagai putri, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu ada dan semua yang terjadi adalah takdir kita. Pasti ada makna. Ya, apa? Pasti ada makna di setiap. Pasti ada makna di setiap kejadian. Yang ketiga, apakah setuju dengan sikap putri yang mencoba untuk bunuh diri beberapa kali? Berikan alasanmu. Tidak, karena dengan bunuh diri tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda jika Anda di dunia ini sudah tidak memiliki orang tua dan dalam keadaan cacat? Tentu saja sedih, karena kita kehilangan orang tua dengan keadaan kita yang sudah cacat. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Pelajaran yang Anda peroleh pelajaran apa yang Anda peroleh dalam membaca cerita di atas, yaitu yang pasti jangan menyerah. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin ada lagi kelompok yang ingin membacakan, kelompok 3 yang membacakan. Oke, baik. Saya akan membacakan yang pertama. Apakah yang anda lakukan jika melihat putri mencoba bunuh diri? Yang kami lakukan tentu menegur dan juga memberikan motivasi hidup agar si putri tidak berpikiran lagi untuk bunuh diri. Kemudian yang kedua, apa yang anda lakukan jika anda berada pada posisi putri di mana ia harus kehilangan orang tuanya dengan cara yang mengenaskan dan ia kecelakaan sehingga harus diamputasi kakinya? Yang kami lakukan adalah tentunya ikhlas dan juga menerima takdir yang telah ada. Aku ikhlas. Lanjut. Yang
menyerah dengan cara bunuh diri. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika Anda di dunia ini sudah tidak memiliki orang tua dan dalam keadaan cacat? Tentu saja sedih dan terpuruk karena insecure dengan orang lain yang masih sempurna. Tetapi itu tidak membuat kita berlarut-larut sedih karena kita harus tetap menjalani hidup ini yang terus berjalan. Yang kelima, pelajaran apa yang Anda peroleh dengan membaca cerita di atas? Jadi kekurangan bukanlah penghalang untuk mencapai sebuah cita-cita. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi di sini dari 3 kelompok ini ternyata ada pro dan ada kontra juga ya salah satunya. Mungkin tapi kita juga bisa memetik ibaratnya dari tadi lah cari yang hal-hal baik mungkin ya Mas Safa dan juga Mas Alfa, tidak asal untuk memviralkan gitu ya. Mungkin kita yang pertama bisa mencegah terlebih dahulu begitu. Mungkin bisa dikumpulkan yang KPD-nya. Terima kasih karena mungkin kalian sudah banyak yang paham ya tentang cara menumbuhkan sikap percaya diri. Sekarang Ibu akan kalian untuk membuatkan satu komitmen tentang menumbuhkan sikap percaya diri begitu. Bisa dibacakan secara bergantian mulai dari mungkin Mbak Habibah terlebih dahulu begitu ya. Jadi saya akan selalu berpikiran positif tentang diri saya. Oke, lanjut. Ya, saya akan berani mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Oke, lanjut. Saya akan terus menggali potensi yang ada di dalam diri saya. Oke, bagus. Saya tidak akan bunuh diri walaupun itu kalau menyakiti hati saya. Oke. Saya tidak akan mudah menyerah apapun cobaannya. Saya akan terus berjuang walaupun saya dalam keadaan cacat. Mungkin karena keadaan juga, jadi saya harus menghidupi adik saya yang sangat psikopat itu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Semoga komitmen yang sudah kalian bacakan tadi bisa kalian tepati ya ke depannya. Oke, baik. Mungkin karena kita sudah selesai ya tentang materi hari ini, mungkin adakah yang ingin menyimpulkan dari materi pada Saya, Bu. Oke, Mas Safa. Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini atau pada forum kali ini, yakni tentang bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Kita harus menggali potensi diri kita sendiri, terus percaya kepada Tuhan pastinya, terus tidak gampang menyerah atau berpikir positif lah intinya untuk bisa menumbuhkan percaya diri kita. Selebihnya nggak ada sih, itu aja Bu yang bisa saya Oke, simpulkan. terima kasih Mas Safa. Tepuk tangan buat Mas Safa. Mungkin kalian bisa membacakan pesan-pesan untuk dari layanan hari ini. Mungkin dimulai dari siapa terlebih dahulu? Oke, mungkin Mbak Asfia. Untuk layanan kali ini udah pasti seru banget ya. Bisa baca tentang situasi-situasi yang sangat di luar nalar dan juga gimana cara kita mengatasi saat kita berada di suatu masa. Oke, terima kasih Mbak Asfia. Mbak Asfia, lanjut. Oke, Mbak Habibah. Mungkin dari pesan-pesan dari forum ini ya, tentunya sangat menyenangkan bisa bertukar pikiran dengan teman-teman, dan serta tadi setelah dibacakan ternyata ada pro dan kontranya, itu menambah wawasan baru bagi saya. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan kesan saya gantian secara bergantian. Oke. Dengan bahwa ini saya dapat melihat bagaimana perspektif orang-orang dalam membaca suatu kasus ya. Maka dari itu saya dapat banyak sekali pelajaran dalam bimbingan kelompok ini. Oke, buat Mas Adi. Lanjut, siapa lagi yang ingin bacakan kesan-pesannya? Baik, saya Bu. Oke, Mas Safa. Pesan saya, alhamdulillah saya mendapatkan banyak sudut pandang atau banyak pesan yang kita dapat dalam untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari dalam tubuh kita. Contohnya seperti itu tadi. Ya, khususnya juga mungkin kalau kita ada di posisi putri, kalau tidak ada seorang pria atau seorang uwa itu kita tidak bisa mesti kita sudah bunuh diri, karena
untung saja si putrinya mendapatkan bantuan dari orang sekitar. Jadi kesimpulannya orang sekitar itu sangat membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Contohnya orang tua, misalnya kalau orang tua kita tidak menyetujui apapun itu, pasti kita tidak akan bisa cuman susah Oke, tepuk tangan untuk buat menggapai Ibu. mimpi kita. Oke, lanjut siapa lagi yang memberikan pesan-pesan? Oke, Mas Alfa. Jadi kesan saya dari forum ini sangat seru. Jadi kita bisa ambil dapat banyak sudut pandang dari sebuah cerita. Oke, bagus. Terima Terima kasih. kasih Mas Alfa. Selanjutnya. Oke, untuk kesan-pesannya seru banget sih. Jadi kita itu tahu kayak gimana caranya kita menghadapi suatu masalah, dan mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa membuat forum seperti ini lagi. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Putri. Oke, mungkin karena sebelum kita tutup Ibu ada lembar evaluasi hasil. Ini yang minta tolong ini nanti diisi, besok bisa dikumpulkan di meja Ibu sebelum jam 7 pagi gitu ya. Oke, mungkin karena sudah ya besok bisa dikumpulkan meja Ibu sebelum jam 7 itu. Tadi untuk lembar evaluasi hasilnya, maka sebelum kita tutup, adakah yang ingin memimpin doa? Sebelum kita tutup, malah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Alfa. Sebelumnya tepuk tangan buat kita semua. Sebelumnya terima kasih buat kalian sudah menyempatkan hadir pada hari ini di layanan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu sangat berterima kasih pada kalian. Mungkin nanti jika ada layanan lagi bisa diinfokan lewat wali kelas dengan ada list nama-nama lagi ya. Mungkin bisa beda orang, bisa sama lagi begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.